hukum berkurban atas nama orang yang meninggal itu hukumnya tidak sah ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di channel resmi milik Imam Sidoarjo, channel keren Kamera Pesantren. Diskusi ilmiah yang membahas masalah-masalah yang sedang ramai diperbincangkan dan tentunya berdasarkan referensi yang konkret dan terpercaya yang bersumber dari kitab yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Sundalu Gus Wasil, Gus Wasil Zidhu Ilmah. Mendekati hari raya Idul Adha ini, pembahasan yang mungkin paling menarik kita bahas tentang kurban, Gus ya. Sebab beberapa masyarakat banyak yang tidak paham atau kurang paham mengenai bagaimana kurban yang baik. Begitupun dari kepanitiaan, pengumpul, pengelolaan daging kurbannya. Ya seperti kalau misalkan dari masyarakatnya ada yang belum tahu bagaimana caranya, bagaimana hukumnya saya berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal, atau nanti sebaiknya kita ikut kurban kolektif sapi atau kambing. Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan dari sudut pandang kepanitiaan pun ada beberapa panitia yang menjual kulit kurban dan lain sebagainya. Semua itu akan kita kupas tuntas pada malam hari ini, Gus. Siap. Gus Wasil Zidhu Ilmah, ngapunten Gus. Satu pertanyaan buat Gus Wasil. Bagaimana Gus hukumnya kita berkurban untuk orang tua kita atau kakek kita, nenek kita atau siapapun yang sudah meninggal? Kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Kalau Gus Wasil sendiri bagaimana, Gus? Mengenai masalah hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal, ini memang kerap kali terjadi di masyarakat. Jadi terkadang seseorang itu merasa bahwa dirinya sendiri itu masih punya banyak kesempatan untuk melakukan kurban di tahun-tahun yang setelahnya. Gitu. Kelihatannya orang tua saya dulu-dulu itu belum pernah atau belum melaksanakan kurban, ini sudah meninggal. Corok bahasanya itu sangat perlu yang namanya bantuan. Apalagi seperti yang dalam hadis dijelaskan bahwa yang namanya kurban itu merupakan tunggangan bagi seseorang besok di Shiratal Mustaqim, kan seperti itu. Sehingga ini merupakan motivasi terbesar orang-orang untuk ingin berkorban atas nama orang tua atau siapa itu yang sudah meninggal dalam keadaan belum pernah berkorban. Adapun hukumnya di sini seperti yang dijelaskan di dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 4 Shahifah 292. Di situ dikatakan wala tadhiyatun an mayyitin lam yusi biha liqaulihi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sini didawuhkan hukum berkurban atas nama orang yang meninggal itu hukumnya tidak sah ketika memang dia itu tidak pernah mewasiatkan. Jadi kalau seseorang katakan orang tua misal, itu di masa hidupnya belum pernah ada wasiat, besok kalau aku sudah meninggal tolong ya aku dikurbankan atas nama aku. Tidak ada wasiat seperti itu. Maka menurut pendapat pertama ini mengatakan tidak sah karena ini seperti yang ada dalam firman-Nya Allah Ta'ala di qauli ta'ala wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang manusia kecuali amal yang sudah dia perbuat. Sehingga kalau itu dilakukan oleh orang lain sedangkan dianya sudah meninggal, itu nggak bisa menurut satu pendapat ketika memang tidak berwasiat. Tapi fa'in ausobiha jaza. Tapi kalau memang sebelum dia meninggal itu dia berwasiat, tolong ya nanti kalau saya meninggal tolong saya dikurbankan atas nama saya. Maka kalau seperti itu menurut pendapat pertama ini sah. Boleh ya? Boleh. Jadi untuk pendapat pertama ini bahasannya ada penafsiran. Tapi ternyata ini menurut saya perlu diberi solusi karena kebanyakan di masyarakat itu tanpa adanya wasiat. Murni adanya keinginan dari masyarakat ingin berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal atau sanak kerabat atau bahkan nenek moyang yang sudah meninggal. Untuk berbakti lah. Ya, untuk berbakti. Kebanyakan tanpa wasiat itu kebanyakan. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, positif mboten sah. Positif mboten sah. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua nih, di sini didhawuhkan wakila tasihu at-tadhiyatu 'anil mayyit wa illam yusi biha. Menurut pendapat yang kedua di situ mengatakan bahwa hukumnya berkurban atas nama orang yang meninggal itu hukumnya sah sekalipun tidak pernah berwasiat untuk kurban. Itu sah. Alasannya nopo? Bagusnya Gus. Di sini bahasanya wakilah. Oh gitu. Alasannya nopo? Li annaha dzarbun minas shadaqah. Alasannya karena yang namanya tadhiyah atau berkurban intinya itu adalah
bersedekah, dagingnya dibagi-bagikan. Mm-mm. Sehingga kalau intinya daripada tadhiyah itu merupakan sebuah macam daripada sebuah sedekah, wa hiya tasihu anil mayyiti wa tanfa'u. Yang namanya sedekah itu tentunya bisa bermanfaat bagi orang yang mati dan juga sah atas nama orang yang mati. Sehingga Oke. kalau seperti itu memang hukumnya berkurban atas nama seorang yang mati yang sudah meninggal. Mm-mm. Kalau itu sudah berwasiat, Mm-mm. semua pendapat sah. Sah, sepakat semuanya ya. Sepakat sah. Yang ada khilaf adalah ketika sama sekali tidak ada Wasiat. menurut satu pendapat tidak sah, menurut satu pendapat lagi itu hukumnya sah Tan- dengan alasan Mm-mm. karena itu merupakan salah satu macam daripada Sedekah meskipun tanpa wasiat. meskipun tanpa wasiat. Dan yang ingin saya tambahi sedikit lagi Heeh. adalah yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya hukum fikih itu memang rentan dengan yang namanya sebuah perbedaan pendapat. Perlu kami omongkan seperti ini agar masyarakat awam itu tidak bingung ketika mendengarkan, oh kata Ustadz A nggak boleh, Mm-mm. kata Ustadz B boleh. Mm-mm. Makanya di sini kami sampaikan memang kedua-duanya sama-sama benar, kedua-duanya juga berpijak pada pendapatnya ulama dan tidak perlu bingung karena memang yang namanya dalam fikih itu rentan sama yang namanya sebuah perbedaan. Kalau ditanyakan yang benar yang mana? Yang baik yang mana? Enggak, yang baik yang mana? Yang benar yang mana? Semua pendapat itu intinya bersumber kepada Al-Quran dan juga hadisnya. Dan khilaf itu memang dalam konsep fikih itu merupakan sebuah pendapat yang merupakan sebuah rahmat. Mm-mm. Jadi adanya perbedaan pendapat mengatakan sah, yang mengatakan tidak sah itu justru merupakan rahmat bagi umatnya Kanjeng Nabi. Saya masih ingat daunnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam salah satu kitabnya Mizanul Kubra, beliau tahu perbedaan di antara para ulama itu diibaratkan jari jemari. Mm-mm. Ada jari jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah. Ini jari beda-beda, tapi sumbernya adalah dari satu tangan. Mm-mm. Sama dengan perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Yakni ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu seolah-olah secara dalilnya memang seolah-olah itu perbedaan pendapat. Tapi semuanya itu bermuara dari Al-Quran dan juga hadis. Cuma berbeda dari segi istimbatnya saja. Oke, terima kasih Gus.